Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahman Saputra. NIM saya 1802010113. Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Pancasakti. Mata kuliah Manajemen Akuntansi dengan dosen kami yang terhormat yaitu Pak Darmawan MM. Dalam video ini merupakan soal dari Pak Darmawan, yaitu mengenai jelaskan 3 tipe informasi akuntansi yang meliputi akuntansi biaya penuh, akuntansi biaya diferensial, dan akuntansi biaya pertanggungjawaban, dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu informasi akuntansi penuh. Informasi akuntansi penuh ialah mencakup informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang. Info ini mencakupi yaitu informasi aktiva, pendapatan, ataupun biaya informasi. Akuntansi penuh yang pastinya akan selalu dihubungkan dengan objek informasi yang dapat berupa satuan usaha, produk, departemen, maupun aktivitas. Untuk manfaat informasi akuntansi penuh ialah untuk laporan informasi keuangan kepada manajemen puncak dan pihak luar perusahaan, analisis untuk menghasilkan laba, dan informasi akuntansi penuh berisi informasi akan datang. Untuk penyusunan program, penentuan harga normal, penentuan harga transfer, dan penentuan harga jual yang diatur dengan peraturan pemerintah. Dan inilah yang termasuk dalam informasi akuntansi penuh. Dalam hal ini contohnya yaitu untuk menghasilkan air diperlukan investasi sebesar 20 US dollar untuk pembelian mesin serta modal kerja. Taksiran biaya produksi air adalah 300 USD per liter pada volume produksi 50 liter air per tahun. Biaya non-produksi diperkirakan sebesar 10.000 USD, dipastikan laba wajah sebesar 20% dan dari investasi harga jual. Dapat dihitung sebagai berikut: persen markup, biaya non-produksi plus ya persen kali aktiva penuh, garis miring biaya produksi sama dengan 10.000 ditambah dalam kurung 20% dikali 20.000 tutup kurung garis miring 300 kali 50 sama dengan 0,93 sama dengan 93%. Untuk harga jual, biaya produksi plus markup. Biaya produksi yaitu 300 USD per liter ditambah 93% dikali 300 dan hasilnya itu 597 per liter. Itulah contoh dari informasi akuntansi penuh. Dan yang kedua ialah informasi akuntansi diferensial, merupakan taksiran perbedaan aktiva, pendapatan, dan biaya dalam alternatif tindakan yang lain. Informasi akuntansi diferensial merupakan 2 unsur pokok, merupakan informasi yang akan datang dan berbeda di antara alternatif yang dihadapi oleh pengambilan keputusan. Manfaat dari informasi akuntansi diferensial ialah masa yang akan datang, yaitu untuk mengambil keputusan pemilihan alternatif baik jangka pendek maupun jangka panjang. Contohnya, keputusan membeli atau membuat sendiri. Dalam keputusan ini dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu keputusan yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya memproduksi sendiri, kemudian mempertimbangkan akhirnya untuk membeli produk dari pemasok luar. Dan keputusan yang kedua yaitu yang dihadapi oleh perusahaan yang sebelumnya membeli dari pemasok luar, akhirnya untuk mempertimbangkan memproduksi sendiri produk tersebut. Contohnya alternatif satu yaitu membuat sendiri. Rincian biaya pembuatan suku cadang pada PT Andalas Putra adalah sebagai berikut. Jumlah produksi yaitu 100.000 unit. Biaya bahan baku 500.000, biaya tenaga kerja 2 juta, biaya overhead
variabel 800.000, biaya supervisi 500.000, biaya sewa equipment 3 juta, biaya tetap tidak langsung 3 juta. Total biaya 7.500.000. Alternatif 2 yaitu membeli dari pihak luar. Jika perusahaan membeli dari pihak luar, maka harga yang ditawarkan adalah Rp70 per unit. Itulah contoh dari informasi akuntansi diferensial. Yang ketiga yaitu informasi akuntansi pertanggungjawaban, ialah informasi aktiva, pendapatan dan biaya yang dihubungkan dengan manajer yang bertanggung jawab atas pusat pertanggungjawaban tertentu. Manfaatnya dapat dijadikan dasar untuk menganalisis kinerja manajer sekaligus untuk memotivasi para manajer dalam pelaksanaan rencana mereka yang dituangkan dalam anggaran, dan juga penting dalam proses pengendalian manajemen karena informasi tersebut untuk menekankan hubungan antara informasi keuangan dengan manajer pertanggungjawabannya terhadap perencanaan dan pelaksanaan yang sudah dijalankan oleh para manajer. Untuk contohnya, misalnya untuk yaitu Departemen Produksi 1 PTX memisahkan aktivitas menjadi 2 golongan, yaitu aktivitas penambah nilai dan aktivitas bukan penambah nilai. Komponen dan cost drive-nya sebagai berikut: bahan baku kilogram, KSC-nya yaitu kuantitas standar 150.000, kuantitas sesungguhnya 175.000, harga standarnya 2.000. Listrik dalam hitungan kWh, kuantitas standarnya 30.000, kuantitas sesungguhnya yaitu 35.000, harga standarnya 4.000. Untuk setupnya, jamnya yaitu untuk kuantitas sesungguhnya 40.000, harga standarnya 2.500. Untuk jam inspeksi yaitu kuantitas sesungguhnya 20.000, harga standarnya 3.000. Dalam hal ini aktivitas berupa bahan baku, listrik, setup, inspeksi, biaya penambah nilainya untuk bahan baku menjadi 300 juta dan listrik menjadi 120 juta. Di total keseluruhan menjadi 420 juta. Itu biaya penambahan nilai. Dan untuk biaya bukan penambahan nilai, biaya bahan bakunya 50 juta, listriknya 20 juta, setupnya 100 juta, inspeksinya 60 juta. Total keseluruhan menjadi 230 juta untuk biaya bukan penambahan nilai. Dan untuk biaya sesungguhnya dari seluruhnya ini yaitu bahan baku ditambahkan dari biaya penambahan nilai ditambah biaya bukan penambahan nilai. Jadi biaya sesungguhnya untuk bahan baku ialah 350 juta, untuk listrik menjadi 140 juta, untuk setupnya jamnya menjadi 100 juta, untuk inspeksinya menjadi 60 juta, maka ditotalkan semuanya menjadi 650 juta. Itulah beberapa keterangan dari saya mengenai informasi akuntansi yang meliputi biaya penuh, akuntansi biaya diferensial, dan akuntansi biaya pertanggungjawaban. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.